Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajuran Gunawan dengan NPM 2014051056. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Baik, pada kegiatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Adapun latar belakang pada praktikum ini yaitu dalam kehidupan tidak terlepas dari yang namanya larutan. Bahkan dalam praktikum kimia, pembuatan larutan adalah hal yang wajib diketahui oleh satu praktikan. Karena larutan tidak hanya terbuat dari bahan padat, tapi juga terbuat dari cairan. Oleh karena itu, praktikan harus menguasai bagaimana cara membuatnya dan cara memahami cara proses pembuatannya. Oke, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka pada praktikum ini memiliki tujuan yaitu agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan dapat membuat larutan tersebut. Oke, ini adalah prosedur kerja pada praktikum kali ini. Berikut adalah perhitungan yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa banyak bahan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu larutan. Oke, pada prosedur yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya, di mana alatnya ada sendok, ada gelas, dan bahannya ada air, cuka, garam, dan juga pewarna. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat larutan induk garam. Terlebih dahulu kita akan membuat larutan induk garam 5 molar dengan volume 300 ml. Berdasarkan perhitungan, garam yang harus dituangkan yaitu 87,75 gram. Bila diumpamakan ke dalam berat sendok makan yaitu sekitar 6 sendok makan kurang sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita menuangkan air hingga volumenya 300 ml. ml yang sudah saya beri tanda. Selanjutnya kita aduk sampai homogen. Dimana dikatakan homogen bila tidak ada lagi endapannya. Oke, sudah tidak ada lagi endapannya. Setelah kita membuat larutan induk, garam, kita akan membuat larutan induk cuka dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Oke, kita gunakan cuka ya. Kita tuangkan
sebanyak 300 ml. Oke, ini sudah 300 ml. Setelah kita membuat larutan induk, kita akan teteskan pewarna. Guna melihat kepekatannya. Sebanyak 1 tetes kita tuangkan pewarna. Kemudian kita aduk. Oke, di sini kita dapat melihat warnanya ya teman-teman. Kemudian setelah kita membuat larutan induk, kita akan memasukkan sejumlah volume yang akan kita buat. Jadi yang pertama kita akan membuat larutan garam 2 molar sebanyak 250 ml. Berdasarkan perhitungan, kita menggunakan perhitungan pengenceran, kita dapatkan, jadi untuk membuat 5 molar, untuk membuat 2 molar garam, larutan garam dari larutan induk 5 molar, yang kita butuhkan adalah 100 ml. Dimana 1 sendok makan ini berisikan sekitar 15 ml. Berarti kita menggunakan sendok makan yang kira-kira 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan terakhir setengah saja 100. Kemudian kita menambahkan air sebanyak 250 ml. Oke, kita aduk hingga homogen. Oke, di sini kita bisa melihat kepekatannya. Yang ini adalah konsentrasi 5 molar dan yang ini adalah konsentrasi 2 molar. Kemudian kita akan membuat larutan cuka.
membuat larutan cuka, perlakuannya sama seperti membuat larutan garam tadi. Oke, kita akan membuat larutan cuka dengan konsentrasi akhir yaitu 3 molar sebanyak 250 ml dari larutan induk cuka 25% sebanyak 300 ml. Kita menggunakan rumus pengenceran di mana kita dapatkan hasil tadi. Untuk membuat larutan cuka 3 molar dari larutan induk cuka 25%, kita membutuhkan kita melakukan pengenceran sebanyak 171,42 ml. Dikonversikan ke sendok, maka kita mendapatkan sekitar 11,5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita tuangkan air sampai caranya yaitu 250 ml. Setelah itu kita homogenkan. Oke, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, teman-teman. Di sini adalah larutan cuka 25% yang 300 ml. Yang ini adalah larutan cuka yang konsentrasi 3 molar 250 ml. Oke, ini adalah larutan yang sudah jadi. Kita dapat melihat perbedaannya di mana yang konsentrasinya lebih pekat, warnanya lebih pekat. Jangan lupa diberi label ya. Baik, kita sudah sampai di akhir praktikum. Jadi kesimpulan pada praktikum ini yaitu mahasiswa mampu membuat larutan dan memahami proses pembuatannya baik dari perhitungannya maupun proses pembuatan larutannya, tahap-tahapnya. Oke, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.